Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mas mbak sekalian, kelas 11 program keagamaan, azakumullah, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan KPM kita, mata pelajaran akhlak tasawuf. Silakan dibuka buku paket teman-teman halaman 16 yang nomor ba, yaitu al-alaqatu baina syariati wal haqiqati wat thariqah. Artinya adalah alaqah, keterkaitan hubungan antara syariat, hakikat, dan thariqah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan setiap dari itu ya, syariah, hakikah, dan thariqah. Kemudian di sini dikatakan innahu laisa kullu man alima al-ahkama syari'ata ya'rifu kaifiyata iqaiha 'alal wajhi alladhi tatlubu minhu. Sesungguhnya, laisa kullu man alima, tidaklah semua orang yang mengetahui hukum-hukum syariat, ya'rifu kaifiyata, dia juga akan mengetahui cara iqaiha, meletakkannya atau memposisikan si ahkam syariah tadi, alal wajhi, atas wajah atau atas sisi, atas keinginan, kehendak, alladzi tatlubu minhu, yang mana meminta, atau yang mana tutlabu minhu, yang mana diminta darinya gitu guys. Jadi misalkan si A ini paham syariah, akan tetapi meskipun dia paham hukum-hukum syariah bukan berarti dia juga paham kehendak yang dikehendaki oleh Allah gitu ya. Jadi beribadah ya ibadah sholat yang dikehendaki oleh Allah kan beribadah sholat supaya ikhlas, supaya sebagai bentuk doa kita kepada Allah. Akan tetapi kalau orang cuman paham hukum syariat belum tentu dia paham nilai-nilai itu, nilai bahwa sholat itu adalah sebuah hukum Allah gitu ya, adalah sebuah cara untuk berdoa kepada Allah gitu, supaya cara untuk kita nyambung dengan Allah seperti itu. Jadi tidak semua orang yang paham hukum syariat paham seperti itu. Bal yahtaju ila muallimin, akan tetapi si man alima al-ahkam syariah tadi membutuhkan pada muallim, kepada seorang guru, yu'allimuhu dalika, yang guru tadi akan mengajarkan kepadanya, wahum ulama ut-thariqah. Nah, beliau-beliau ini, guru ini adalah para ulama thariqah namanya. Wahum ghairu ulama syariati wa ulama haqiqah. Nah, mereka ulama thariqah ini berbeda dengan ulama syariah dan ulama hakikat. Nah, ulama syariah itu berarti katakanlah grade-nya di bawahnya gitu ya. Ya bukan berarti di bawahnya, tapi prosesnya itu memang syariah dulu baru kemudian thariqah. Nah, sementara hakikah itu yang lebih tinggi atau grade-nya lebih tinggi, berarti prosesnya yang paling akhir. Fa'alimus syariati huwa alladhi yarshudu ila tashihi suwaril a'mal. Nah, alim syariah, wong sing berilmu dalam syariat atau nggih guru syariah mungkin gitu ya. Walladzi yurshidu ila tashihi suwaril a'mal, itu orang yang memberi petunjuk pada pembenaran atau pada tashih, pembenaran suwaril a'mal, bentuk amalan. Jadi dilihat dari luarnya dulu, sholatnya 4 rakaat, kemudian rukuknya bagaimana, sudah benar atau tidak, sujudnya benar atau tidak. Nah, itu kan berkaitan dengan syariat gitu ya. Misalkan sujud itu enggak, kalau laki-laki enggak boleh sikunya nempel, kayak misalkan seperti itu. Atau kemudian ujung kaki harus menempel di tanah. Nah, itu kan dibenarkan oleh seorang alim syariah, seorang guru atau ulama syariah. Adapun amma alimut thariqah, adapun alim at-thariqah, fahuwa yarshudu ila tashihi wasail, ila tashihi wasaili qabulil a'mali indallah. Adapun seorang guru thariqah itu yang yarshudu, yang menunjukkan atau yang memberi petunjuk, ila tashihi wasail, untuk pembenaran atau untuk koreksi gitu ya, untuk membenarkan wasail, perantara, wasail jamak dari wasilah, qabulil a'mal, diterimanya suatu amalan. Jadi kalau tadi syariah itu bentuk amalannya, kalau thariqah, ulama thariqah atau guru thariqah adalah membenarkan perantara supaya amalan tadi diterima di sisi Allah. Kemudian
Yang terakhir, alimul haqiqah atau guru hakikat adalah alladzi yarshudu an-nasa ilal ilmi wal amali bihi wa yubayyinu lahum kaifiyata dzalika wa yaslukuhum fi masalakihim. Nah, adapun ulama hakikat adalah yarsyudun nasa, orang yang memberi petunjuk kepada manusia ilal ilmi, kepada ilm, wal amali bihi, dan kepada amalan dengan ilm tadi. Jadi hakikah mungkin ya lebih global gitu ya. Maksud artinya syariah juga masuk, kemudian thariqah juga masuk gitu ya. Wa yubayyinu lahum kaifiyata dzalika, dan menjelaskan bagi manusia cara untuk mengamalkan itu. Wa yaslakuhum, dan wayaslukuhum, dan memperjalankan para manusia fi masalikihin, pada maslak mereka atau jalan mereka. Jadi jalannya itu misalkan sholat begini, khusyuknya harus begini, terus ta'awudnya harus begini. Nah, seperti itu. Jadi hakikat ini menunjukkan kepada manusia, kepada ilmunya, kemudian amalannya, kemudian menjelaskan kepada manusia bagaimana cara untuk mengamalkan itu, dan bertingkah laku ya selakuhum masalik jalan atau tempat untuk mereka berjalan. Wa huwa la yakunu illa aliman bisyariati wat tariqati, dan ini tidak mungkin seorang ulama hakikat ini ada kecuali dia sudah mencapai derajat syariah dan thariqah, seperti itu. Jadi barangkali mungkin kita derajatnya masih syariah gitu ya, akan tetapi nanti kita bisa jadi naik menjadi thariqah namun tanpa meninggalkan amalan-amalan yang ada di syariah. Fasyari'atu ma warada bihi at-taklifah. Nah, syariah apa yang menghendaki dengannya itu at-taklif. Maksudnya syariah itu yang dampaknya atau yang nanti diminta adalah taklif, pembebanan. Jadi ya kayak misalkan sholat ya, kita dibebankan sholat 5 kali dalam sehari, seperti itu ya. Kemudian wat-tariqatu ma warada bihi at-ta'rif. Nah, sedangkan tariqah adalah apa yang meminta dengannya at-ta'rif. Ya, ta'rif yaitu pengetahuan atau pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqati. Nah, sedangkan maka syariat itu terikat dengan hakikat. Wal haqiqatu muqayyadatun bisyari'ah. Sementara hakikat itu terikat dengan syariah. Fal khulasah anna kulla syari'atin haqiqatun. Maka khulasahnya, ringkasannya, bahwa setiap syariah itu adalah hakikah, wa kullu haqiqatin syari'atun, dan setiap hakikat itu ternyata juga adalah syariat. Kemudian ada pengibaratan yang lain, in wakilah dikatakan inna syari'ata sajaratun. Sesungguhnya syariat itu adalah sebuah pohon. Ya, seperti itu. Wa tariqatu aghsanuha. Sementara tariqah itu adalah akson, dahan-dahannya. Wal ma'rifatu awraquha. Sementara ma'rifah itu adalah auraq, daun-daun dari si pohon tadi. Wal haqiqatu samratuha, dan hakikat adalah buah dari pohon tadi. Jadi syariah itu pohon, sebuah pohon. Di dalam pohon itu kan ada dahannya. Dahannya itu adalah ma'rifah. Kemudian ada daun, daunnya itu adalah ada dahan itu adalah thariqah. Kemudian dari thariqah tadi muncul daun, yaitu ma'rifah. Kemudian di antara ma'rifah itu nanti muncul sebuah haqiqah, seperti itu. Kemudian af'alun man fahima ulumat tasawuf. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang yang dia memahami ilmu tasawuf. Al-ghayatu fi ma'rifati wa fahmi ulumit tasawufi hiya islahun nafsi wa takhalluqi bi akhlaqin ahlil khairi wal fadli. Al-ghayah, tujuan, fi ma'rifati, dalam mengetahui, wa fahmi, dan memahami, ulumit tasawuf, ilmu tasawuf, hiya islahun nafsi, yaitu islah nafas, membenarkan jiwa, wa takhalluq, dan berakhlak, wa takhalluqu, dan berakhlak, bi akhlaqi ahlil khairi, dengan akhlaknya orang-orang yang memang baik,
wal fadli dan orang-orang yang istimewa seperti itu ya. Wa nahnu nadhkuru ba'daha. Nah, ini kita akan menyebutkan sebagian dari akhlak-akhlak tadi. Pertama, mahabbatul ilmi wa ta'allumi. Yang pertama adalah mencintai ilmu dan belajar gitu ya. Jadi kalau kita memang pernah belajar tasawuf, secara otomatis gitu ya, kita akan berakhlak, salah satunya adalah dengan mencintai ilmu dan mencintai belajar. Lianna tasawufa yubna 'alal ilmi laisa 'alal jahli. Kenapa? Karena tasawuf dibangun atas ilmu, bukan dibangun atas kebodohan. Dibangun atas pengetahuan, bukan dibangun atas kebodohan. Kemudian akhlak yang kedua yang kita lakukan apabila kita sudah benar-benar belajar dan memahami ilmu tasawuf adalah mujahadatun nafsi bil istiqamati ala luzumi ta'atillah amalan bi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mujahadatun nafs, mujahadah itu bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguhnya bagi jiwa gitu ya, dalam artian apa ya, mujahadah ya mujahadah, istilah untuk tasawuf gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam menuntun jiwa, bil istiqomah untuk senantiasa istiqomah, ala luzumi ta'ah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk amal atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah, bagimu atau kamu harus gitu ya. Alaika itu adalah apa ya, adalah asmaul af'al gitu ya kalau tidak salah. Jadi ada fi'il yang dibuang, harusnya wajaba alaika, tapi alaika menjadi alaika. Seperti dalam puasa ya, kutiba bukan ada kutiba alaikumul qisas dan seterusnya, pokoknya alaika wajib gitu ya. Alaika bitaqwallahi, kepadamu atau wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu, karena takwa itu jima'u kulli khairin, adalah kumpulan dari setiap kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah al-wara'u, wara'. Nah, kemarin ada yang bertanya ya, wara' itu apa? Wara' adalah tarku kulli syubhati liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Wara' adalah meninggalkan semua perkara syubhat, perkara yang tidak jelas. Maksudnya misalkan kalian nemu uang di jalan kayak gitu ya, jangan dipakai buat jajan ya gitu. Itu pasti perkara syubhat. Atau kalian makan di restoran di negara yang mayoritas non muslim, kalian masuk ke restoran gitu ya, restoran ayam. Nah itu kan berarti ayamnya syubhat, selagi kalian belum tahu. Apalagi kalau kalian tahu, berarti bisa jadi ayamnya haram gitu ya, karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i seperti itu. Nah itu masuk perkara yang syubhat, perkara yang tidak cetha, perkara yang tidak jelas. Kemudian ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nasi. Jadilah kamu seorang yang wara', maka kamu akan menjadi sehamba-hambanya manusia. Maksudnya dalam artian sebaik-baik manusia di mata Allah gitu ya. Akhrajahu Ibnu Majah. Kemudian az-zuhdu, zuhud itu apa? Tarkul harami wat tana'umi, meninggalkan yang keharaman. Udah jelas ya, orang zuhud itu meninggalkan keharaman, wat tana'umi, dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi dalam artian zuhud ini memang levelnya sedikit di atas warok gitu ya. Jadi warok itu meninggalkan yang syubhat dan haram tentunya ya, meskipun tidak tertulis di sini, akan tetapi zuhud itu perkara halal pun selagi itu kenikmatan yang melalaikan dari Allah gitu ya, itu menjadi sebuah ditinggalkan seperti itu. Kayak misalkan ya makan makanan yang enak gitu ya, atau ke pesta. Nah, ke pesta kan dalam artian kalau tidak ada hal-hal yang haram di situ ya mungkin sebenarnya boleh kayak gitu ya. Kan tetapi di situ ada tana'um, ada kenikmatan-kenikmatan ya, mungkin makanannya enak, kemudian kemewahan-kemewahan kayak gitu. Nah, itu ditinggalkan, namanya orang zuhud. 5 fil hadis, bagaimana ada pada hadis, izzat fit dunya, berzuhudlah kamu di dalam dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Berzuhud dalam dunia berarti ya itu, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Nah, ini enggak mudah gitu ya untuk kita di zaman sekarang itu. Kita kalau tidak megang HP sehari saja pasti udah galaunya luar biasa. Maka ini kita biasakan seperti itu untuk tidak tergantung dengan apa yang ada di dunia.
Wajad fima fi aidin nas yuhibbuka annasu. Ini harusnya ada annasunya kalau tidak salah ya, kama qol. Jadi berzuhudlah atas apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi maksudnya berzuhud atas apa yang dimiliki manusia, sampean tidak perlu pengenan gitu nggih. Teman sampean dapat iPhone 9 gitu ya, nggak usah pengenan gitu, maka manusia juga akan mencintai Anda. Kemudian yang kelima, al khauf huwa ayyakhafa minallahi ta'ala ayyu'aqibahu, yaitu rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nanti akan mengikop atau menghukumnya. Liqaulillahi ta'ala, atas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kamu kepadaku, atau takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian akhir yang keenam, al khusyuk wa tawadhu, khusyuk dan tawadhu. Khusyuk itu apa? Khusyuk adalah al inqiyadu lil haqqi, yaitu ketundukan atas kebenaran atau kepada hukum Islam, tentu nggih. Pada Islam, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk. Nanti semua ya jenenge wong tunduk itu tunduk itu ya nurut gitu nggih. Berarti tunduk itu nurut, kemudian tidak membangkang, tidak masih sopan gitu, berarti tunduk ya. Kemudian tawadhu itu apa? At-tawadhu al-istilamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi. Tawadhu adalah istilam lil haqqi. Istilam itu penyerahan diri kepada hak. Jadi levelnya di atasnya ingkiat mungkin ya. Jadi ingkiat itu tunduk, kalau istilam itu udah benar-benar menyerahkan diri, pasrah, seperti itu ya. Pasrah lil haqqi, kepada Allah atau kepada hukum Allah, wa tarkul i'tirad, dan meninggalkan i'tirad, perpalingan atau perbantahan gitu ya. Meninggalkan membantah atau meninggalkan berpaling alal hukum, atas hukum. Jadi maksudnya di sini berarti menurut dengan hukum juga gitu ya. I'tirad itu kan berpaling, tarkul i'tirad meninggalkan berpaling, berarti ya tidak berpaling gitu kan, alal hukumnya, atas hukum. Karena ada hadis, man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allahu. Barang siapa yang bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Oke, begitu ya teman-teman sekalian, kelas 11 PKPA maupun PI, untuk materi kita tentang akhlak tasawuf, tentang alaqah baina syariah wal haqiqah wat thariqah, kemudian af'al orang-orang yang belajar tasawuf. Maka nanti silakan dipraktekkan apa yang kita pelajari, karena ini sudah belajarnya luar biasa gitu nggih. Kita sudah dari syariah ya terpenuhi ya, pelajaran-pelajaran fikih itu, kemudian ya tasawuf atau thariqah kita sudah mulai berkenalan di pelajaran ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Bila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu ya ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.